Hai hai hai, kita jumpa lagi. Nah, sekarang kita bakalan belajar grafik dari fungsi-fungsi trigonometri lainnya. Oke, gimana sih? Nah, sebelumnya diperkenalkan dulu. Kita sekarang pakai grafik kalkulator, dan grafik kalkulator ini saya akses dari www.meta-calculator.com/online. Oke, sekarang kita pakai nih. Nah, sebelumnya kita udah belajar grafik sin X. Oke, kita coba buat lagi grafik sin dari grafik sinus. Oke, yuk. Sekarang, ya, sekarang kita coba lihat grafiknya. Ini familiar dong, tadi udah kita bahas. Nah, yang sumbu X ini itu adalah sudutnya. Oke, 0, 1, 2, 3, 3,14 ini adalah V ya. Dan di sini adalah 2V, ini adalah 0 radian, ini adalah V radian, ini ada 2 V radian. Oke. Nah, sekarang coba lihat di sini. Kita lihat point by point atau titik-titiknya. Di sini adalah 0,0. Oke, koordinatnya di sini adalah 0,0. Berarti si X-nya 0 dan si Y-nya 0. Ingat kalau sin X pada unit lingkaran yang tadi udah kita bahas adalah Y gitu, didefinisikan sebagai Y, Y-nya doang. Nah, ketika X-nya itu sama dengan 0 atau dia nggak punya sudut gitu, sudutnya itu ada sih sudutnya, itu maksudnya sudutnya itu adalah 0 radian, berarti besarnya si sin X nya tadi berapa? Iya, besarnya si sin X tadi adalah 0. Iya. Nah, gimana kalau misalnya sudutnya itu adalah V per 2 radian? Iyalah, V per 2 radian, Y-nya itu adalah sama kayak jari-jarinya, adalah satu, ya kan? Di unit lingkaran, ingat-ingat lagi. Nah, gimana kalau sudutnya itu adalah V radian. Sorry, di sini adalah V radian ya. Sudutnya adalah V radian, maka nilai Y-nya itu berapa? Iya, Y-nya itu balik lagi ke nol. Nah, kalau 270 derajat atau 3 per 2 V radian, berapa Y-nya? Y-nya minus satu. Ingat, yang tadi lagi. Nah, kalau dia balik lagi ke 360 derajat atau 2V, berarti dia balik lagi ke nol. Oke, dia terus nih berlanjut. Bolak-balik, dia bergetar, naik turun ke bawah, naik turun ke bawah. Terus berulang. Nah, oke, kita balik lagi ke sini. Ya, terus ternyata dia cuma naik turun ke bawah itu sampai satu dan minus satu. Nah, jarak dari bawah, dari tengah sini, dari 0,0 ke jarak terjauhnya atau di sini nih. Lihat bukitnya ini paling tinggi itu di satu. Nah, itu kita kenal namanya amplitudo. Di sini ke sini satu, dari sini, dari tengah ke sini juga satu. Berarti itu namanya amplitudo. Nah, kita kenal lagi dengan istilah lain di sini. Itu ada namanya adalah periode. Nah, periode itu adalah waktu yang dibutuhin untuk menempuh satu getaran penuh. Nah, satu getaran penuh itu kayak gimana sih? Nah, satu getaran penuh ini kayak gini. Kalau dia dari bawah sini nol, kan dia ngebentuk bukit nih, kayak kayak bukit nih, bayangin deh, ini kayak bukit, seret naik ke atas, turun lagi ke bawah. Nah, satu bukit di sini, di bawah ini kita kenal ya, istilah saya sih ini lembah gitu. Nah, lembah ini seret, satu bukit dan satu lembah seret abis. Nah, itulah periodenya. Periodenya berarti di sini berapa? Iya, sampai 2 V ya. Habisnya di sini. Nah, coba sekarang kita buat equation lainnya atau persamaan lainnya. Kita buat di sini adalah cos X. Cos X. Oke. Nah, serp, kita lihat grafiknya. Nah, cos X ini warnanya biru ya. Nah, cos X ini ketika X-nya itu sama dengan 0, X sama dengan 0. Sorry, ketika sudutnya itu sama dengan 0, X-nya itu menyentuh lingkaran kan? Iya, X-nya itu sama dengan jari-jarinya. Berarti X-nya itu sama dengan satu. Iya nggak? Masuk akal dong. Nah, ketika dia uh, V per 2 radian atau dia membentuk sudut 90 derajat, nah, si X-nya gimana nilainya? 0,1. Koordinatnya 0,1 di unit lingkaran. Berarti si X-nya itu 0. Oh, nilai cos X-nya juga 0 dong. Oke, lanjut terus. Nah, sekarang coba kita analisis gimana periodenya. Periodenya dia gini. Kan tadi kalau di sin dibilang itu menempuh satu bukit dan satu lembah. Nah, artinya dia balik lagi ke titik awal, dari 0 balik lagi ke 0. Tapi ini belum lengkap. Kenapa? Karena dia cuma sampai setengahnya doang gitu. Satu bukit harus ada satu lembah. Nah, di sini kita lihat. Ini setengah bukit nih. Seret sampai sini setengah bukit. Oh, dia satu lembah. Dia setengah bukit lagi. Nah, berarti periodenya sampai sini nih. Periodenya di sini berapa? Iya, periodenya di sini sama. Dia adalah 2V. Oke, amplitudonya sama, satu ya. Nah, sekarang kita lihat coba kalau tangan. Oke,
gimana grafik tangan sih sebenarnya? Oke, di sini adalah grafik dari tangan X. Oke, kita lihat grafiknya. Nah, grafiknya kok kayak gini sih, nggak kayak sin dan nggak kayak cos sih. Oke, kita lihat. Ingat bahwa tangan itu bisa aja kita hitung dari sin per cos. Nah, kita lihat di titik dari titik 0,0 sini nih. Oke, titik 0,0. Sinnya itu terus naik, sementara cosnya itu terus turun. Nah, berarti kalau sinnya itu 0, ya 0 dong tangannya, iya. Terus naik nih sinnya, seret, si cosnya turun. Oke, lama-lama si tangannya itu naik, seret, 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 seret. Gimana sekarang kalau misalnya ekstrimnya ya? Ekstrimnya kalau misalnya si cosnya itu sama dengan 0, sesuatu kok dibagi 0 itu hasil gede banget. Nah, seret. Oke, dia undefined di sini. Oke, gimana kalau yang lainnya? Oke. Ya, jadi masuk akal lah ya. Grafiknya bentuk tangan itu kayak gini. Oke. Nah, periodenya, wah, gimana ya? Oke, nanti aja lah kita hitung periodenya. Kita sekarang cukup pada sin dan tangan aja dulu. Oke. Sekarang kita ngelihat perbedaan periode pada sinus dulu nih. Oke. Oke. Sekarang kita buat persamaannya lagi, persamaan fungsi yang tadi, si sin x sama misalnya di sini oke, kita lihat dulu deh grafiknya. Nah, sin x nih, fresh lagi. Ya, ini adalah grafik dari sin x. Sekarang kita buat gimana kalau sin 2x kayak gimana sih bentuk grafiknya? Ngaruhnya kemana sih sama bentuk grafiknya kalau 2x? Kita lihat. Seret. Sekarang kayak gini nih bentuknya nih. Kita lihat. Yang merah ini adalah si sin x. Seret. Periodenya itu sampai ke 2V. Ternyata kalau sin 2x, periodenya dia atau waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu getaran penuh, naik ke atas, turun ke bawah, dia cuma sampai V. Nah, kalau misalnya 2V dia, ya 2 kali. 3V, 3 kali. Nah, berarti dia periodenya itu adalah berapa? Bukan 2V atau 3V ya. Periodenya itu satu bukit, satu lembah. Periodenya itu adalah V. Si sin X periodenya berapa? Si sin X periodenya itu adalah 2V. Satu bukit yang merah ini, lihat yang merah. Satu lembah, seret. Dia sampai ke 2V. Yang biru gimana? Seret, satu bukit udah. Seret, satu lembah udah. Dia sampai ke V. Iya, itu adalah periodenya si sin 2x. Berarti periodenya nih, kayak gitu ya. Nah, amplitudenya gimana amplitudo? Ingat, simpangan dari 0,0 ke atasnya nih. Berapa nih? Bukan gini ya, bukan 1 ke min 1, berarti itu 2 dong. Enggak, amplitudo cuma dari sini tengah ke atas sampai ke jarak terjauhnya dia. Dia ke 1 dan min 1. Berarti amplitudonya itu adalah 1 ya. Nah, coba kita buat yang lainnya. Kalau misalnya sin 4x. Yuk, kita gambar grafiknya. Slep. Nah, yang ini adalah yang ungu nih. Oke, warna yang ungu. Kalau misalnya si sin x ini yang merah, kita lihat dulu yang merah nih. Zet 2V seret. Sementara si sin 2x dia setengahnya. Iya, yang tadinya 2V jadi V. Nah, berarti kalau si sin 4x gimana? Iya, dia seperempat dari sin x kan. Nah, berarti dia setengah dari sin 2x. Iya, dia 1, 2. Nah, dia cuman komplitnya itu satu getaran penuh itu, satu bukit, satu lembah itu cuma sampai ke V per 2 doang. Nah, periodenya itu adalah berarti V per 2 ya. Amplitudenya gimana? Amplitudenya masih 1. Oke, coba kita hapus dulu semuanya ya. Nah, sekarang kita buat sin X, masih sin X, dan sin 0,5x deh. X. Oke. Yuk kita grafik. Nah, yang merah ini adalah sin X. Seret, dia butuh sampai 2V untuk satu bukit dan satu lembah. Nah, kalau si sin 0,5x yang biru ini, nah gimana dia? Dia 2 kali lebih lambat nih. Seret, 1, dia setengah doang nih sampai ke 2V. Seret. Berarti kalau kayak gitu nih, dia sampai 4V nih. Satu getaran penuhnya, satu bukit, satu lembah. Serep. Nah, amplitudenya gimana? Amplitudenya masih 1. Terus amplitudo itu yang kayak gimana sih? Apa sih di fungsi bentuknya yang kayak gimana? Nah, coba kita buat equation satu lagi. Misalnya kalau dia adalah 2
dari sin X. Oke, 2 sin X. Oke, kita lihat grafiknya. Nah, tuh yang warna ungu ini adalah amplitudonya nih. Tuh, amplitudo. Nah, berarti dia jadi jauh lebih tinggi ya. Gelombangnya iya, seret 2 kali lebih tinggi nih. Oh, di sini. Oh, berarti amplitudo itu ngaruhnya ke ini. Seret. Kalau koefisien di depan sin berarti ngaruhnya ke iya atas bawah gitu. Sementara koefisien di depan x itu ngaruhnya ke lebarnya ini nih, cepet lambatnya nih. Oke. Oke, saya harap video ini jadi membuat gimana ya? Jadi bikin lebih jelas gitu ya. Ah, semoga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.